Prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi seperti halnya fungsi dan definisi komunikasi mempunyai uraian yang beragam sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh masing-masing pakar. Deddy Mulyana membuat istilah baru, yaitu prinsip-prinsip komunikasi. Terdapat 12 prinsip komunikasi yang dikatakan sebagai penjabaran lebih jauh dari definisi dan hakikat komunikasi, yaitu: Prinsip 1. Komunikasi adalah suatu proses simbolik. Komunikasi adalah sesuatu yang bersifat dinamis, sirkular, dan tidak berakhir pada suatu titik, tetapi terus berkelanjutan. Salah satu kebutuhan pokok manusia, seperti dikatakan oleh Susan K. Langer, adalah kebutuhan simbolisasi atau penggunaan lambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya. Berdasarkan kesepakatan sekelompok orang, lambang meliputi kata-kata pesan verbal, perilaku nonverbal, dan objek yang maknanya disepakati bersama. Misalnya, memasang bendera di halaman rumah untuk menyatakan penghormatan atau kecintaan kepada negara. Lambang adalah salah satu kategori tanda. Hubungan antara tanda dengan objek dapat juga dipresentasikan oleh ikon dan indeks. Namun, ikon dan indeks tidak memerlukan kesepakatan. Prinsip 2. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Gerak tubuh, ekspresi wajah, komunikasi nonverbal. Seseorang dapat dimaknai oleh orang lain menjadi suatu stimulus. We cannot not communicate. Tidak berarti bahwa semua perilaku adalah komunikasi. Alih-alih komunikasi terjadi bila seseorang memberi makna pada perilaku orang lain atau perilakunya sendiri. Prinsip 3. Komunikasi punya dimensi, isi, dan hubungan. Dimensi isi disandi secara verbal, sementara dimensi hubungan disandi secara nonverbal. Dimensi isi menunjukkan muatan isi komunikasi, yaitu apa yang dikatakan, sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya, yang juga mengisyaratkan bagaimana hubungan para peserta komunikasi itu dan bagaimana seharusnya pesan itu ditafsirkan. Sebagai contoh, kalimat "aku benci kamu" yang diucapkan dengan nada menggoda mungkin sekali justru berarti sebaliknya. Prinsip 4 komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Niat atau kesengajaan bukanlah syarat mutlak bagi seseorang untuk berkomunikasi. Dalam komunikasi antara orang-orang, budaya ketidaksengajaan berkomunikasi ini lebih berbeda budaya. Relevan lagi untuk kita perhatikan. Banyak kesalahpahaman antara budaya sebenarnya disebabkan oleh perilaku seseorang yang tidak disengaja, tidak diresepsi, ditafsirkan, dan tidak direspon oleh orang lain dari budaya lain. Misalkan dalam tindakan menyentuh wanita di Arab Saudi yang diperkenalkan kepada Anda, yang sebenarnya tidak Anda sengaja, dapat menyampaikan pesan negatif yang menghambat pertemuan tersebut. Prinsip 5. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pesan komunikasi yang dikirimkan oleh pihak komunikasi baik secara verbal maupun nonverbal disesuaikan dengan tempat. Di antara proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapapun pesan itu dikirimkan dan kapanpun komunikasi itu berlangsung. Makna pesan juga bergantung pada konteks fisik dan ruang, termasuk iklim, suhu, intensitas cahaya, dan sebagainya. Waktu, sosial, dan psikologis. Prinsip 6 komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Tidak dapat dibayangkan jika orang melakukan tindakan komunikasi di luar norma yang berlaku di masyarakat. Jika kita tersenyum, maka kita dapat memprediksi pihak penerima akan balas dengan senyuman. Jika kita menyapa seseorang, maka orang tersebut akan membalas sapaan kita. Prediksi seperti itu akan membuat seseorang menjadi tenang dalam melakukan proses komunikasi. Prinsip 7. Komunikasi itu bersifat sistematik dan sistem dasar beroperasi dalam transaksi komunikasi itu, sistem internal dan sistem eksternal. Sistem internal adalah seluruh sistem nilai yang dibawa oleh individu ketika ia berpartisipasi dalam komunikasi yang ia serap selama sosialisasinya dalam berbagai lingkungan sosialnya. Keluarga, masyarakat setempat, kelompok, suku, kelompok agama, lembaga pendidikan, kelompok sebaya, tempat kerja, dan sebagainya. Prinsip 8. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi.
Jika dua orang melakukan komunikasi berasal dari suku yang sama, pendidikan yang sama, maka ada kecenderungan dua pihak tersebut mempunyai bahan yang sama untuk saling dikomunikasikan. Prinsip 9. Komunikasi bersifat non-seksual. Proses komunikasi itu bersifat sekuler, dalam arti tidak berlangsung satu arah, melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dimengerti. Prinsip 10. Komunikasi bersifat proseksual, dinamis, dan traksional. Konsekuensi dari prinsip bahwa komunikasi adalah sebuah proses masalah, komunikasi itu dinamis dan transaksional. Ada proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Prinsip 11. Komunikasi bersifat inversible. Setiap orang yang melakukan proses komunikasi tidak dapat mengontrol sedemikian rupa terhadap efek yang ditimbulkan oleh pesan yang dikirim. Komunikasi tidak bisa ditarik kembali. Jika seseorang sudah berkata menyakiti orang lain, maka efek sakit hati tidak akan hilang begitu saja. Prinsip 12. Komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Dalam arti bahwa komunikasi bukan satu-satunya obat mujarab yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Banyak persoalan dan konflik antara manusia disebabkan oleh masalah komunikasi.